Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Habib Novel yang saya muliakan. Bib saya wali dari Atina selaku kakak kandung kepada Bapak saya ikhlas ridho wakil kepada Bapak nikahkan dan kawinkan adik kandung saya yang bernama Atina dengan seorang lelaki yang bernama Bambang Budianto dengan diberi mas kawin berupa uang 100.000 rupiah dan perhiasan emas seberat 1,5 gram dibayar tunai. Salaman sama Habib. Cium tangannya. Saya terima mungkin ya. Itulah tadi acara pemeriksaan sekaligus yang tadi disampaikan oleh Naib dan Bapak Bapak Sanawi. Untuk selanjutnya ada ya. Ini saksi udah Pak. Prosesi Mas Bambang Budianto bin Bapak Solo dan Ibu Reni dan calon pengantin wanita Mbak Atina bin Bapak Mardi almarhum dan Ibu Markeni almarhum. Dalam acara akad nikah ini akan diwakilkan oleh beliau Bapak Habib Novel bin Abdullah Al-Abbas, sekaligus nanti bisa sudah mengikuti kita dan doa kepada beliau Bapak Habib Novel bin Abdullah Al-Abbas. Sepenuhnya waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum akad nikah, kita disunahkan untuk mengawali dengan khutbah nikah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW setelah akan menikahkan anak beliau Sayyidatina Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi mengawalinya dengan khutbah nikah. Sehingga kalau bisa sebelum pernikahan itu ada khutbah nikah, tapi yang itu punya sunnah. Kalau tidak ada, tidak menjadikan batal daripada akad nikah tersebut. Hanya hukumnya sunnah saja. Tapi kalau sunnah dilakukan pasti akan mengadakan keberkahan dalam pernikahan tersebut. Maka kita awali dengan khutbah nikah sebelum kita melangsungkan daripada akad nikah. Nawaina an nakid khutbah nikah kama nawa jami'a salafuna wa syuyukhuna wa masyayikhina wa rijalna wa kama nawa Habib Ali bin Abu Bakar Sakran bismillahir Fatihah. Waqad warada an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina zawajat sayyidina Ali bi sayyidatina Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu nataqa faqala bi afsai maqal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhub min adabihi wa sadwatihi النافذ أمر في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مقترضا أوسج بالأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا فأمر يجري على قضائه وقضاء يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق وقولوا جميعا تبنا إلى الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة تبنا إلى الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة تبنا إلى الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها والحمد لله رب العالمين. Sudah apa? Coba dulu. Entar kalau saya bilang halan langsung jawab. qabiltu tazwija wa nikaha li nafsi bidzalik. Pokoknya pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Kalau ntar lupa, ulang lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min jami'id dunub saghiriha wa kabiriha, dhahiriha wa batiniha, qawlan wa fi'lan. Ya Bambang Budianto bin Su'ud, uzawwi juga ala ma'amara bihi min imsakin bima'ruf wa tasrim bi ihsan. Ya Bambang Budianto bin Su'ud, angkahtuka wa zawajtuka maktubataka Atina binti Mardi muwakkili akhiha wa adinni bitazwijika iyaha bimahar 100,000 rupiah wa wahid wa nisif gram dahab halan. qabiltu tazwija wa nikaha li nafsi bidzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada kedua keluarga mempelai dan juga segenap para kesepuhan, para kubu dan juga Bapak Naib dan semua yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, saat ini kita hadir untuk memeriahkan, mensyiarkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ini duduknya kita di tempat, jangan diremehkan, ini pahala yang besar. Hadirnya kita ke tempat ini untuk memberitahu bahwasanya inilah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Datangnya kita rombongan ke tempat ini untuk mensyiarkan, ini loh ajarannya Nabi Muhammad. Ini sebagai teguran, karena kadang-kadang ada orang ingin menikah melakukan yang haram terlebih dahulu. Dia awali dengan teleponan, SMS-an, chattingan, kemudian dengan mukadimah zina, sehingga akhirnya dalam pernikahannya tidak ada keberkahan. Nikah baru seminggu, 2 minggu sering ribut, bahkan sampai kadang-kadang melibatkan daripada keluarga. Dan ini yang tidak kita inginkan. Sehingga sekali lagi, hadirnya kita ke tempat ini, tolong hadirkan dengan penuh kehusuan. Ini adalah tempat di mana Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan hidayah serta taufiknya di tempat-tempat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya,
Al-Faqih ingin mengingatkan siapapun orang tua yang punya anak, tolong kalau ingin menikahkan anaknya adakan acara-acara yang baik seperti ini. Jangan mengadakan acara seperti sebagian orang yang akan mengadakan acara pernikahan atau setelah daripada pernikahan mengundang perempuan yang membuka auratnya, berjoget sana joget di sini. Ini yang kita kasihi, bukan daripada orang yang mengadakan acara tersebut, tapi yang menikah. Allah akan jauhkan mereka daripada keberkahan. Tidak mungkin Allah berikan keluarga sakinah wa warahmah sedangkan dalam acara tersebut melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kita kalau datang ke rumah orang, akhlak kita nggak baik, etika kita tidak sopan, kita akan diusir sama si pemilik rumah. Kita saat ini datang mengadakan acara pernikahan, ini mengundang rahmat Allah, ingin cari keberkahan, khususnya kepada kedua mempelai. Kalau acaranya tidak baik, kesian sekali lagi kepada yang akan menikah. Sehingga Al-Faqih ingatkan siapapun yang saat ini punya anak, tolong entar kalau menikahkan jangan mengadakan acara yang berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada adat, budaya, kebiasaan selama tidak melanggar syariat Nabi tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada satu desa, satu tempat, satu kota ada adat, budaya, kebiasaan melanggar syariat Nabi Muhammad, jangan diadakan. Lebih baik sedesa menggunjing kita, menjalankan kita, tidak masalah. Yang penting yang menikah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau yang ingin menikah, tolong konsultasi dengan ustadz, kiai, ulama setempat. Ustadz, saya ingin menikah, saya ingin mengadakan acara resepsi. Bagaimana agar acara resepsi penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ceritakan. Kita ini kalau ingin beli kemeja yang laki-laki, itu pasti cari kemeja yang pas. Baik dari bahunya, dari lengan tangannya, dari bawahnya, cari yang pas. Apalagi kita ingin menikahkan anak kita, harus betul-betul disiapkan semaksimal mungkin, khususnya jangan sampai berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pesan Al-Faqih kepada yang menikah, para suami, umumnya kepada semua para suami. Ingat, kewajiban suami bukan hanya mencari nafkah. Ada sebagian orang, sebagian suami di pikirannya itu cuma nyari duit. Tapi kewajiban yang satu ini dilupakan oleh para suami. Padahal ini sangat penting, yaitu memberikan pendidikan agama. Maka saya ingatkan siapapun, para jomblo yang akan menikah, belajar dulu masalah nikah sama para ustadz, para kiai setempat. Jangan cuma modal dengkul, modal uang, kemudian menikah. Akhirnya terjadi perbedaan sama istrinya, ribut minta cerai. Oleh karenanya sekali lagi, wahai para jomblo yang akan menikah, belajar ilmu nikah. Baik daripada syarat-syarat nikah, bagaimana kewajiban suami, bagaimana menyikapi istri kalau beda pendapat. Jangan sampai entar beda pendapat langsung keluar kalimat cerai. Kalau sudah keluar kalimat cerai, baru setelah itu penyesalan demi penyesalan. Jadi para suami tolong didik agama yang baik istri kita, itu kewajiban. Makanya saya kalau ditanya, Habib, kriteria orang yang nikahnya itu berkah bagaimana? Kalau setelah menikah, laki-lakinya, perempuannya makin istiqomah hadir majelis taklim, itu insya Allah pernikahan yang berkah. Karena tidak mungkin orang pengen dapat keberkahan tapi tidak belajar ilmu agama, tidak mungkin. Makanya kalau ada orang menikah, kok makin bolong majelis taklimnya, makin bolong salat berjamaahnya, maka jangan-jangan nikahnya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kepada Ananda Bambang, tolong setelah ini ajari, berikan pendidikan agama yang baik kepada istri Anda, karena istri Anda itu amanah dari Allah. Jangan perlakukan yang tidak baik dengannya. Ibunya sudah mengandung 9 bulan, melahirkannya antara hidup dan mati, diberikan susunya selama 2 tahun. Ayahnya mencari nafkah, kadang dia ngutang sana sini, dimaki sana dimaki sini. Tapi Anda datang ke tempat ini cuma memberikan mahar, kemudian mengatakan qabil tu tazwijah, kemudian diserahkan anaknya. Maka sungguh keterlaluan kalau ada seorang suami yang ringan tangan kemudian kasar dengan ucapannya sama istrinya. Ini suami nggak tahu diri. Itu istri, ibunya membesarkan luar biasa, ayahnya membesarkan luar biasa. Gara-gara kita punya istri lemot, kalau diberitahu nggak cepet, kalau diperintah nggak langsung merespon. Lihat dia mungkin sedang menyapu, sedang mengepel, dia punya anak. Maka para suami tolong lebih mengerti kepada istrinya. Jadi intinya, seorang suami berkewajiban tentu mencari nafkah, juga berkewajiban memberikan pendidikan agama. Makanya dalam hadis Nabi pernah menjelaskan ada suami dayus. Dayus ini suami yang tidak peduli yang kejelekan istri. Istrinya buka aurat, dibiarkan. Istrinya hobi ngomongin orang, dibiarkan. Istrinya jarang sholat, dibiarkan.
Ini suami sealim apapun, sebaik apapun, di hari kiamat akan diseret sama istrinya sendiri ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepada ukhtina Atina, kewajiban Anda cuma satu, tidak banyak, yaitu taat kepada suami. Habib, bagaimana kalau orang tua saya memerintah, suami saya juga memerintah? Maka tetap orang suami kita menjadi nomor satu. Tapi istri yang baik akan meminta izin kepada suaminya untuk tetap setelah mengurus suami minta izin untuk bertemu orang tuanya. Jadi apapun yang diperintah suami selama bukan sesuatu yang haram, maka wajib ditaatinya. Sampai Nabi Muhammad SAW itu mensabdakan ciri-ciri perempuan yang solehah, ciri-ciri istri yang solehah. Nah, ini harus didengar sama ukhtina Atina. Kata Nabi, ciri-ciri istri yang solehah kalau suaminya melihat seneng dia. Tidak mesti harus paesan, wahai ukhtina Atina. Gak usah paesan pakai bedak 3 kilo setiap hari, gak usah. Cukup pikirkan bagaimana suami saya, Akhina Bambang ini kalau melihat saya senang. Artinya apa? Setiap hari perlakukan dengan baik. Tatkala akan bekerja disiapkan semuanya. Tatkala pulang ke rumah disambut. Pokoknya buat bagaimana suami kita senang. Setiap melihat kita merasa bahagia. Jangan suami kita melihat kita ini ketakutan. Ada nih suami kalau melihat istrinya itu ketakutan, apalagi akhir bulan, paling takut sudah. Ini istri mau masuk neraka cuma belum mati aja ini istri. Sehingga buat bagaimana wahai para istri, khususnya ukhtina Atina, bagaimana suami saya Akhina Bambang melihat saya senang. Yang kedua kata Nabi, ciri-ciri istri yang salehah, tatkala suaminya pergi, hatinya tenang. Jadi istrinya ditinggal itu tenang. Ada suami yang tinggal istri nggak tenang sampai dia mungkin nyewa satpam untuk jaga di rumahnya itu. Kenapa? Istrinya suka paesan, istrinya suka dandan, suka pakai minyak wangi yang aneh-aneh gitu. Ingat wahai ukhtina Atina dan secara umum kepada istri semuanya, kecantikanmu hanya untuk suamimu. Jangan sampai ada acara resepsi, cantiknya bedak 3 kilo dipakai semuanya, emasnya dipakai semuanya, cincinnya semuanya dipakai. Tapi kalau sudah di rumah sama suaminya, ya Allah, suaminya pulang kerja enggak disambut. Kemudian suaminya disambut sesekali pakai daster yang tambelannya banyaknya minta ampun. Minyak wanginya merek jelantah lagi, baunya minta ampun. Gimana suami akan betah di rumah? Maka jangan salahkan wahai para istri kalau suami kita hobinya nongkrong di pos kampling habis pulang kerja. Koreksi. Karena kita ini jangan-jangan sebagai seorang istri kurang perhatian. Suami mau datang jam 4 sore, siapkan. Sudah selesai sholat semuanya pakai baju khusus, pakai bedak khusus, minyak wangi khusus. Ini hati-hati nih. Para istri, camkan ini. Kalau saat ini Anda bisa paesan, ingat pulang ke rumah suaminya harus lebih mendapatkan paesan lebih daripada ini. Banyak nih istri kalau dari rumah jeleknya minta ampun sudah. Sampai suaminya mungkin kalau ngeliat kayak mau ngidam. Tapi kalau sudah hadir acara resepsi kayak gini, bedaknya, maskernya, semuanya dipakai. Ingat wahai para istri, khususnya ukhtina Atina, kecantikanmu hanya untuk suamimu, bukan untuk diobral. Ya, tolong taati kepada kita punya suami. Kata Nabi, surganya istri terletak pada ketaatan suaminya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Al-Faqir yang terakhir kepada orang tua laki-laki, khususnya kepada orang tua perempuan, tolong setelah pernikahan ini biarkan mereka mengatur rumah tangganya sendiri. Sesekali memberi masukan silakan. Kenapa Al-Faqir perlu sampaikan seperti ini? Di mana-mana biasa saya sampaikan. Karena ternyata setelah dilihat-lihat, boleh dicek, yang paling sering membuat rusak rumah tangga, bahkan sampai bercerai itu rumah tangga, bukan dari orang luar, ternyata dari orang dalam, orang terdekat. Biasanya orang tua yang banyak ngatur. Nah kamu gini, nah kamu gini. Khususnya orang tua daripada pihak perempuan. Jangan banyak ngatur, biarkan. Kenapa? Karena saat ini posisi Anda wahai orang tua perempuan dalam agama, dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini menjadi nomor 2. Boleh buka kitab fikih manapun, hadis manapun. Orang tua tatkala anak perempuannya menikah, dia posisinya menjadi nomor 2. Yang ke satu siapa? Suaminya. Maka dukung, support suaminya untuk mengatur. Tapi sesekali memberikan nasihat, tentu itu barang pasti sangat diperbolehkan. Tapi jangan banyak mengatur kepada anak perempuannya. Nah, kamu ntar kalau sudah menikah tinggalnya di sini. Suami kamu kerjanya di sini. Kalau nggak kerja di sini, jangan terima. Ini belum menikah sudah pusing, apalagi sudah menikah. Tolong ini bisa dipahami. Kemudian pesan Al-Faqir kepada para jomblo dan jomblowati. Kayaknya yang kesini juga ada yang jomblo-jomblowati. Tidak semuanya kulitnya agak keriput ya. Ada yang nggak keriput. Yang jomblo-jomblowati cepat-cepat menikah.
Kalau boleh saya pakai bahasa gampang, kiamat nih sebentar lagi sudah. Buka hadis-hadis, daqaiqul akhbar, buka itu. Tanda-tanda hari kiamat apa? Udah hampir bermunculan. Banyak. Tinggal tunggu entar Imam Mahdi muncul saya. Kalau sudah Imam Mahdi muncul, terjadi kiamatul kubro, sudah KUA saya juga Pak Naib juga udah libur sudah ini. Sehingga cepat-cepat menikah. Ada yang nanya, Habib, ini kemarin saya waktu lagi live di Facebook di toko saya, ada orang Papua nanya kepada saya, Habib, kenapa sih kok saya masih jomblo lama? Nanya gitu. Kemudian saya jawab, penyebab jomblo yang lama dan jomblo lagi itu ada dua faktor. Pertama, karena banyak memilah dan memilih. Jodoh kita ini sudah ada, cuma karena kita banyak seleksi, banyak memilih, minta yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang ini, yang itu. Para jomblo yang laki-laki khususnya, kalau Anda cari yang cantik, cari yang tinggi, cari yang putih, cari yang kaya, cari yang nasabnya baik, cari agamanya baik, itu jadi rebutan ngaca Anda wahai para jomblo. Kalau Anda pun jadi rebutan orang banyak, lalu bagaimana caranya? Pilih agamanya baik. Nabi sudah ingatkan, pilih agamanya baik, kamu akan jadi orang yang beruntung. Fatfar bidzatiddin taribat yada. Maka kalau ingin tahu jodoh kita sudah ada, tinggal fokus, jangan banyak memilah dan memilih, cari yang agamanya baik. Serahkan sama orang tua. Habib, orang tua saya bilang kepada saya, apa yang orang tua mengucapkan? Nak, cari sendiri. Kalau orang tua kita memerintahkan kita cari sendiri, jangan kepedean, jangan kegeeran, tanya ustadz ke ulama. Pak Kuwu tanya ini, atau mungkin Pak Kuwu atau Pak Naib, kira-kira di tempat ini yang perempuan yang agamanya baik mana? Jangan malu untuk kebaikan. Orang di luar sana belum sah, belum halal, sudah boncengan, nggak malu mereka. Kita tanya yang baik untuk menikah, kok malu? Tanya ustadz ke ulama, ustadz saya pengen nikah, serius. Saya cuma minta satu, yang agamanya baik. Jangan nyari pasangan di Facebook, di Instagram, di Twitter, di biro jodoh. Kok murahan banget ini laki-laki. Tanya ustadz ke ulama kita, cari perempuan yang agamanya baik. Kemudian yang terakhir, faktor yang menjadi sebab lama orang menikah itu karena banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Khususnya masalah duit, finansial, harta. Aduh beb, saya aja hidup sendiri ini kesusahan, apalagi saya menghidupi anak perempuan orang lain. Wahai para jomblo, dengar ini. Jomblo, dengarnya dengar ya. Kita orang tua kalau punya anak SD dikasih duit anak SD. Kalau kita punya anak SMP dikasih duit anak SMP. Sekarang saya tanya semuanya, kalau kita punya anak SD dan SMP, kira-kira kita kasih duitnya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Makanya jangan samakan rezekinya jomblo dengan orang yang sudah menikah, beda. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, in yakunul fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalian menikah niatnya karena Allah, pengen ibadah, cari yang halal, tidak mau yang haram, menjalankan sunnah Nabi, yughnihumullahu min fadlih. Allah yang akan memberikan kekayaan kepada Anda dengan caranya Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dengan rezekinya, dengan semuanya. Alim, maha mengetahui hambanya. Maka mudah-mudahan yang hadir ke tempat ini tahun depan, mudah-mudahan semuanya bisa menikah. Amin. 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 Ya Rabbal. Tapi orang tua jangan mempersulit. Nak kuliah dulu S1. Sudah kuliah S1, nak S2 dulu. Sudah S2 cari kerja dulu. Sudah cari kerja, gajinya masih kecil, cari kerja dulu. Bu, saya mau nikah. Pak, mau nikah. Udah cari uang dulu yang banyak. Pak, Bu, usia saya sudah 60 tahun ini belum nikah-nikah. Hati-hati wahai para orang tua, ini banyak loh. Kalau kita mau telusuri, terjadinya pacaran di mana-mana, bahkan perzinahan, itu karena faktor orang tua mempersulit urusan nikah anak-anaknya. Pokoknya kalau anak kita sudah minta mau nikah, kewajiban orang tua cari pasangan untuk anak kita. Buka kewajiban orang tua, bukan cuma nyari duit untuk anaknya. Cari pasangan yang soleh dan soleha untuk anaknya. Sekali lagi, jangan dipersulit, permudah urusan anak kita menikah, cari pasangan yang agamanya baik. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini Allah berikan rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Allah berikan rezeki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan salehah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan pernikahan ini mereka makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW, makin istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Khususnya mereka makin baik dengan orang tuanya, khususnya
mereka makin istiqomah belajar ilmu agama dan hadir di majelis-majelis taklim. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.